Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beni Putri Amanda dengan MPM G1F1994 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat tugas video saya pada mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP yang diampuni dosen Bapak Aan Erlansmadi, STMM. Adapun judul tugas saya yaitu Implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT XYZ menggunakan Odoo V12. Metodologi: identifikasi masalah, permasalahan perencanaan sumber daya perusahaan yang meliputi pengadaan barang, produksi barang, manajemen SDM, penjualan, promosi barang melalui website, dan bagaimana caranya permasalahan tersebut diintegrasikan dalam sebuah sistem menjadi satu, yaitu dengan menggunakan tools Odoo. Pengumpulan data. Di sini pengumpulan datanya dengan melakukan observasi kepada website resmi PT XYZ. Dan pengumpulan data dilakukan dengan mengamati produk apa saja yang dimiliki oleh PT XYZ tersebut. Adapun klasifikasi data dengan mendapatkan data produk atau barang dari PT XYZ. Identifikasi tools Odoo dengan cara mengidentifikasi menu-menu apa saja yang akan diperlukan dalam implementasi ERP. Dan tahap terakhir yaitu implementasi ERP, mempergunakan tools Odoo. Implementasi model aktivitas ERP ke dalam tools Odoo sesuai dengan klasifikasi data yang sudah ada sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perencanaan sumber daya perusahaan yang mana meliputi pengadaan barang, produksi barang, manajemen SDM, penjualan, promosi barang melalui website, dan bagaimana permasalahan tersebut terintegrasi terhadap sebuah sistem tools Odoo. Pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data berawal dari observasi langsung maupun melalui website pada PT XYZ. Pengumpulan data menghasilkan 20 data produk seperti yang ada pada tabel 32 di samping. Kemudian ada klasifikasi data. Proses klasifikasi data untuk mendapatkan data produk pada hasil pengumpulan data. Tahap melakukan klasifikasi data itu ada 5 kategori produk, yaitu kategori ketrek, laptop, printer, smartphone, dan bahan baku. Data hasil klasifikasi yang ada berjumlah 60 data produk. Tujuan dari klasifikasi data ini yaitu untuk mengimplementasikan ERP pada model aktivitas perusahaan, seperti yang ada pada tabel 3.3, yang mana klasifikasi datanya berjumlah 60 produk. Kemudian ada identifikasi menu tools Odoo. Menu dalam tools Odoo yang diperlukan adalah menu persediaan, menu produksi, menu karyawan dan perekrutan, menu penjualan, menu point of sale atau POS, menu situs website, dan lain sebagainya. Kemudian tahap implementasi ERP di tools Odoo. Yang tahap pertama yaitu modul pengadaan. Modul pengadaan dilakukan dengan memasukkan data sesuai dengan klasifikasi yang sudah dikategorikan. Adapun ada 4 kategori produk, yaitu produk ketrek yang memiliki 3 macam jenis yang diinputkan. Produk laptop memiliki 8 macam jenis yang diinputkan. Produk printer memiliki 11 tipe printer yang diinputkan. Dan yang terakhir, ada produk smartphone yang memiliki 3 tipe yang diinputkan. Kemudian ada modul produksi. Modul produksi melakukan kegiatan order produksi yang dapat dilacak aktivitas statusnya, seperti dalam proses, selesai, atau dibatalkan. Seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini, order produksi dilakukan pada 5 produk. Yang pertama adalah kategori smartphone berjumlah 1, laptop berjumlah 3, dan printer berjumlah 1. Kemudian ada model sumber daya. Model ini melakukan sistem manajemen pada SDM di perusahaan, yaitu dengan mengatur karyawan, departemen, dan merekrut karyawan sesuai departemen. Berikut adalah tampilan pada gambar di samping di perusahaan PT XYZ. Terdapat 16 SDM yang bertugas sesuai dengan posisi departemennya masing-masing, di mana Presiden Direktur membawahi semua departemen yang bertugas. Kemudian ada modul penjualan. Modul penjualan berfungsi untuk mengatur proses jual beli produk pada pelanggan. Proses penjualan membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk mempertahankan produktivitas penjualan yang berpengaruh pada kinerja PT XYZ. Melakukan order produk sesuai dengan 4 klasifikasi produk, yaitu produk ketrek, laptop, printer, dan smartphone. Untuk melakukan order produk dapat ditampilkan pada gambar di samping ini. Kemudian ada model point of sale atau POS. POS merupakan tahap akhir dari transaksi penjualan,
di mana sistem ini mempermudah proses pembayaran secara elektronik. Hasil akhir dari POS berupa cetak resi yang menjadi bukti transaksi produk yang dilakukan. Untuk membuat POS, semua produk diberikan tanda centang, menunjukkan bahwa produk tersedia. Selanjutnya, pihak administrator atau kasir bisa melakukan transaksi dengan memilih produk yang akan dibeli dan bisa melakukan input diskon. Setelah melakukan transaksi pembayaran, kasir bisa mencetak bukti resi transaksi yang ditunjukkan pada gambar di samping. Baiklah, kesimpulan dari tugas saya yaitu bahwa tools merupakan salah satu alat bantu ERP yang memiliki tingkat integrasi aplikasi tinggi untuk manajemen pengelolaan bisnis perusahaan khususnya sumber daya. Odoo memiliki manajemen aplikasi yang lengkap, sehingga sesuai dengan kebutuhan PT XYZ yang memiliki kapasitas besar. Penerapan tools Odoo version 12 menggunakan modul pengadaan, produksi sumber daya, dan penjualan diterapkan untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan pada proses pengelolaan sumber daya perusahaan di PT XYZ. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat membangun sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas besarnya perusahaan. Hal ini serasi dengan deskripsi dan fungsionalitas tools Odoo. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.